Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhwan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan nikmat sehat wal afiat kita bisa melangkahkan kaki kita menuju Masjid Al-Ikhwan yang tidak jauh dari lingkungan kita untuk melakukan kewajiban kita sholat berjamaah. Karena salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu memakmurkan masjid, di antaranya sholat berjamaah. Karena sholat jamaah sebagai seorang laki-laki itu afdolnya di masjid. Bahkan ada ulama yang mewajibkan seorang laki-laki itu sholatnya di masjid. Karena pahalanya 27. Sholatul jamaah khairun min sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajat. Itu sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, pahalanya 27 derajat. Para jamaah sekalian, sambil menunggu hari ini baru di Al-Masjid Al-Hidayah, tamunya ada sosialisasi tentang konsep usaha yang syariah. Bapak Ibu yang kami hormati, salat dan salam semoga tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai panutan kita. Bapak Ibu, sebagaimana biasanya sambil menunggu tamunya lagi perjalanan sini, namanya Ustadz Riki dari masjid, saya imbaukan dari masjid. Kita udah masuk Pak, jangan di portal nih Pak. Ya cepat sini. Sambil menunggu saya lagi di situ di depan. Jadi salah satu program dari Masjid Al-Ikhwan ini adalah antara lain yaitu, nggak apa-apa saya ulang-ulang lagi, yaitu memperkuat ekonomi di wilayah RW 016 itu yang sudah jelas itu satu diantaranya Bank Infak. Bank Infak ini merupakan produk dari Masjid Al-Ikhwan. Visinya itu satu diantaranya yaitu untuk membebaskan lingkungan RW 016 dan sekitarnya dari ekonomi atau keuangan ribawi. Bapak Ibu, sering saya sampaikan di RW 016 ini kalau dilihat kasat mata memang kayaknya tenang-tenang saja, nggak ada masalah. Tapi setelah diselidiki, ternyata tidak sedikit saudara-saudara kita yang saat ini kesulitan. Maka apa? Maka fungsi masjid ini bagaimana memakmurkan mereka, membantu mereka. Jadi Bank Infak ini sekali lagi saya sampaikan, kebetulan saya sebagai salah satu pengurus, pembinanya Pak Haji Nanto,
pembinanya Pak Haji Yana ya. Pembinanya Pak Haji Yana, pengawasnya Pak Haji Nanto, penasihatnya Ketua DKM dan Ketua RI. Jadi Bank Infak ini, mohon maaf, simpelnya itu sebagai calo, sebagai mediator. Mediator apa? Antara warga RW 016 yang kecukupan dengan warga RW 016 yang lagi kesulitan. Apakah itu dalam yang infak atau pinjaman-pinjaman lain, sifatnya permanen atau sementara. Contoh yang permanen itu apa? Infak itu, Pak. Infak yang koin itu atau infak. Kalau yang permanen, yang sementara ada warga RW 016, contohnya mau kemarin itu hari ada orderan 4 juta. Sebetulnya kan secara regulasi nggak bisa pinjam Bank Infak. Tapi karena dia bisa beberapa hari mengembalikan, kita kasih solusi 4 juta. Ada 4 juta, ada 5 juta. Nah, itu. Jadi marilah kita perkuat tolong-menolong kita di RW 016. Ini tidak terbatas pada kaum muslimin. Tapi saudara-saudara kita yang non-muslim juga kita bantu. Inilah mewujudkan kita bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Apalagi jamaah. Maka kalau ada jamaah yang kelebihan dalam tanda kutip rezekinya, ayo kita sisihkan. Kapan lagi? Kalau bukan sekarang. Kalau sudah mati harta kita nggak berguna lagi. Siapa lagi kalau bukan kita? Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Sebagai pengantar, kebetulan ini Ustadz Riki. Tafadhol Ustadz Riki. Ahlan wa sahlan. Ini dari Masjid Baitur Rahim ya Pak ya. Di Galaksi. Ini mau menyampaikan sesuatu yang kayaknya mengembirakan buat kita. Tafadhol Ustadz. Jadi saya sekian dulu. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Saya di bawah aja Pak. Silakan. Sudah ada. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, yang mana semua itu nikmat yang sangat besar. Ya, karena tanpa itu semua belum tentu kita bisa hadir di sini. Allah yang kita cintai ini. Karena seperti apa kata Rasulullah, man asbaha minkum, barang siapa yang pada pagi harinya, ya, aminan fi syirri, mendapatkan negaranya lagi aman, mu'afan fi jasadi, badannya sehat,
Aindahu tu fi yaumin fakana. Pada hari itu dia ada yang dia makan. Fakana seolah-olah bisa dalam dunia. Seolah-olah setelah berkumpul seluruh kenikmatan dunia kepada diri ini. Masya Allah. Artinya hari ini kita termasuk orang yang paling bahagia, paling kaya. Kenapa? Seluruh kenikmatan, 3 kenikmatan sekaligus terkumpul pada diri kita. Ya, nikmat apa? Nikmat negara aman. Coba kita lihat di luar sana. Ya, hartanya ada bapak sekalian. Tapi negaranya lagi perang. Kira-kira bisa dinikmati nggak? Mau beli sesuatu nggak ada yang jual. Ya, butuh gas nggak ada yang jual gas. Butuh sabun nggak. Kenapa? Negaranya lagi perang. Atau negaranya aman. Tapi badannya lagi sakit. Berapa banyak saudara-saudara kita sekarang pada pagi hari ini masih terbalik sakit. Bahkan ada yang hartanya ada, negaranya aman, tapi makan ini nggak bisa. Melangkahkan kaki aja berat. Ya, kenapa? Karena mungkin ada lagi sakit. Ya. Atau badannya sehat, negaranya aman, tapi yang dimakan nggak ada. Ya, berapa banyak saudara kita, apalagi semenjak masa pandemi ini, saya memperhatikan itu banyak sekali orang-orang susah seperti kita. Ya, anak-anak yatim, ya. Para prajaga semua sama-sama susah kali ini. Ya. Nah, mudah-mudahan kita adalah termasuk orang yang bersyukur, kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Seorang muslim tidaklah sesuatu yang paling berharga bagi dia. Apabila dia mampu meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah, itulah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan keluarganya dan para pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Karena tidak mungkin seseorang itu akan mendapatkan kenikmatan yang sebenarnya. Kenikmatan yang sebenarnya itu apa? Bapak sekalian. Jika kita dimasukkan dalam syariat yang itulah nikmat. Ya, puncaknya nikmat itu bukan itu. Ya, adapun yang kita rasakan sekarang adalah nikmat dunia dan sifatnya yang sementara. Dan apabila kita mampu seperti yang dikatakan oleh Ustaz Amin tadi, ya, kita mampu memanfaatkan waktu yang sedikit ini untuk apa? Untuk berinfak, berwakaf, berinvestasi. Untuk apa? Untuk di akhirat kita, maka kita harus orang yang bahagia nanti di akhirat. Terkadang ada Allah balas memang di dunia, tapi itu hanya reward saja. Tapi yang sebenarnya yang kita inginkan adalah balasan di akhirat. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Semua yang saya cintai, yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya karena keterlambatan. Ya, tadi sempat masuk lewatin karena saya baru sekali ini, pertama sekali ke sini. Lewatin pom bensin, ternyata pas masuknya tuh ada lagi ada yang digali, ya, yang balik lagi pas lagi mesti di jalan terjadi pada sholat, maka mampir sholat dulu, ya, kita selesaikan dulu maka ke sini. Ya, mohon maaf Bapak sekalian ya. Baik, tema hari ini kita kan bagaimana cara meningkatkan ekonomi rumah, ya. Sebenarnya simpel Bapak sekalian. Jadi dulu pada saat saya masih baru tamat SMA, ini saya cerita sedikit ya, kata orang itu kan tak kenal kata saya. Jadi saya kelahiran dari Aceh, kemudian dari Aceh hijrah ke Sumatera Barat, ya, sekolah di Sumatera Barat sempat dari SMP sampai SMA. Nah dari sana pindah ke Bogor, kuliahnya di Bogor. Ya. Nah kebetulan pada saat saya tamat SMA, pada saat itu saya sudah memikirkan, ya, jadi memang agak berbeda daripada anak SMA kebanyakan. Ya, kalau anak SMA kebanyakan tamat SMA biasanya itu sebenarnya bersantai-santai. Ya. Nah pada saat itu saya berpikir begini, bagaimana caranya agar kan biasanya orang Sumatera Barat itu suka merantau, Pak Ibu sekalian ya. Saya berpikir kok bisa, kenapa saya harus merantau gitu? Apakah di daerahnya itu tidak ada penghasilan atau apa gitu? Padahal alamnya kaya banget, ya. Tapi kalau kita lihat di Sumatera Barat itu penghasilan rata-rata itu dari PNS, ya, pekerja, tapi jarang atau pariwisata. Kalaupun ada orang-orang yang bukan itu banyak yang keluar, jarang yang berdikari di daerah sendiri. Gitu. Nah pada saat itu saya berpikir ini alamnya bagus banget, alamnya indah banget. Bagaimana bisa ada pendapatan para nelayan pada saat itu saya melihat di daerah pesisir, ya, bagaimana pada saat itu tahun 2003. Pada saat itu saya sudah menghitung pendapatan per kepala keluarga itu sudah mencapai 4 juta jika mereka mau melakukan apa yang kita sampaikan. Ya, dari apa? Dari
hasil kerja sampingan mereka saja. Simpel sebenarnya. Karena Allah sudah mempersiapkan sesuatu itu buat kita sebenarnya. Tapi jika kita mau memikirkan, memaksimalkan potensi yang Allah berikan sama kita. Permasalahannya apa? Kita itu terlalu terminabobokkan ya dengan misal apalagi zaman sekarang kita lihat anak-anak muda disibukkan dengan gadget, ya dengan handphone, ya dengan televisi. Ya, bukan nggak boleh, asalkan bisa memanfaatkan dengan maksimal, insya Allah akan bermanfaat. Tapi kenyataannya banyak anak-anak muda sekarang yang kita lihat itu di umur 27 itu masih pengen mencari kerja. Ya, padahal kalau kita lihat di luar negeri itu umur 19 tahun itu anak-anak mudanya itu sudah menghasilkan uang. Ya, nah akhirnya waktu itu saya menghitung Bapak sekalian itu pendapatan nelayan dikala dia mau membudidayakan. Waktu itu saya mengangkat hasil dari laut. Apa itu? Yaitu Bapak tahu nggak rumput laut? Tahu rumput laut? Ada yang tahu? Ya, tahu ya, yang sering dimakan oleh anak-anak kecil itu ya. Rumput laut itu orang kita itu hanya bisa memproduksi jadi barang bahan baku, belum bisa mengolah menjadi barang jadi. Ya, nah padahal waktu itu saya tahu petani, kalau untuk petani saya tidak mengajarkan sampai barang jadi. Ya, mereka hanya cukup membudidayakan tanpa harus disiram. Kalau rumput laut itu nggak perlu disiram, Bapak, karena tumbuhnya sudah di laut ya. Ya, makannya sudah bagus. Ya, hasil kualitas rumput laut di kita itu sangat bagus. Ya, pada saat itu saya hitung per kepala, asalkan mau saja membudidayakan, itu 1 bulan bisa berpenghasilan 4 juta pada saat itu. Tahun 2003 kita tahu tahun itu 2003 mungkin seorang manajer di perusahaan kira-kira seperti itulah ya. Artinya itu pendapatan sampingan. Mereka paginya bisa bernelayan, ya, terus dijaga dari ikan kalau makannya ikan, ya. Paginya dia bisa pergi ke laut, ya, pulangnya nanti pada saat sore hari ini bisa dipukul lagi diketok-ketok ya, biar ikannya pada pergi. Jadi, itu aja 1 bulan 45 sudah 4 juta penghasilannya per bulan. Nah, saya melihat banyak di kita itu terkadang kurang ngeh. Kalau kata saya itu kurang menyadari, padahal potensi kita itu ada di kita. Potensi kita itu ada di sekitar kita. Ya, sebenarnya kita nggak perlu jauh-jauh harus keluar negeri mencari rezeki. Rezeki itu ada di kita. Ya, nah makanya berbahagialah bapak-bapak sekalian, mana pada hari ini Allah mudahkan langkah kakinya di sini. Ya, untuk apa? Minimal kita bersilaturahmi, menuntut ilmu ya. Walaupun mungkin nanti di sini yang banyak kita jelaskan mengenai ilmu ekonomi ya. Walaupun saya bukan orang ekonomi, tapi saya seorang praktisi. Ya, kenapa? Karena kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilmin insyaallah tariqan ila jannah. Barang siapa yang langkah kakinya, ya, yang dia niatkan langkah kakinya pada saat bapak tadi melangkahkan kaki, niatnya untuk menuntut ilmu, sallallahu alaihi Allah akan mudahkan baginya tariqan ila jannah. Ya, langkah kakinya menuju surga. Bayangkan, siapa sih yang nggak bahagia? Yang mana setiap langkahnya itu menuju surga? Siapa yang nggak bahagia? Ada yang nggak bahagia langkah kaki menuju surga? Ada? Tidak ada. Pasti kita merasakan bahagia. Maka hari ini harus kita orang paling bahagia. Ya, saya selalu mengulang-ulang ya, ketika kali setiap pertemuan. Kenapa? Agar kita selalu memaintain hati kita setiap hari itu harus menjadi orang paling bahagia. Pertama, kita orang paling kaya. Seluruh kenikmatan sudah berkumpul pada kita. Yang kedua, Allah mudahkan langkah kaki kita menuju surga. Itu juga sudah luar biasa, Masya Allah. Ya, berapa banyak orang yang badan sehat hari ini masih tertidur pulas di rumah, harta cukup, mewah semuanya. Tapi kok berat langkah kaki yang menuju ke rumahnya Allah? Ada apa? Ya, apakah itu kebahagiaan yang sebenarnya? Apakah itu kebahagiaan hakiki yang kita cari? Makanya pada saat Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ya, di mana letak kebahagiaan? Rasulullah menuju ke dada, 3 kali Rasulullah menuju ke dadanya. Ya, makanya Rasulullah yang hanya rumahnya 2 kali 2. Ya, rumah Rasulullah tidak besar bapak-bapak sekalian. Rumah bapak-bapak ada nggak 2 kali 2 di sini? Coba tunjuk tangan. Ada nggak rumahnya yang 2 kali 2? Ada? Ada nggak rumah di sini? Saya yakin di sini rumahnya besar-besar, indah, bertingkat, belum lagi dihiasi dengan ada mobil mewah segala macam. Tapi Rasulullah yang rumahnya hanya 2 kali 2 waktu mengatakan dari lisan beliau, baiti jannati.
Rumahku adalah surga. Berapa luar biasa. Kita yang lebih daripada itu suka gelisah. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu selalu dalam keadaan keluh kesah. Siapa yang nggak berkeluh kesah? Illa al-musallin, orang yang selalu menjaga salat. Alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Orang-orang yang selalu menjaga salatnya setiap waktu. Nah, ini orang-orang seperti nggak jauh daripada kegelisahan. Jadi obat gelisah itu bukan di puncak, ya, bukan di Bali, ya, bukan di Lombok, tapi ada di salat kita. Makanya justru sesungguhnya jika kita dalam salat itu gelisah, nah ini pertanyaan dalam hati kita. Makanya pada saat kita melakukan sesuatu itu, luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Buat apa kita datang ke sini? Ya, karena niat itu bahwa niat itu adalah yumayyiru baina ibadah wal 'adat, yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Bapak Ibu sekalian, jika mau makan, ya, jika mau makan, yang satu niatnya hanya makan, yang satu lagi pada saat dia makan, ya Allah, jika saya makan makanan ini, kemudian saya sehat, saya bertenaga ya Allah, saya mempunyai energi, akan saya gunakan tenaga saya ini, ya, kekuatan saya untuk beribadah kepada-Mu. Beda nggak Bapak sekalian? Beda. Yang pertama hanya dapat makannya saja, kenyangnya saja. Tapi orang yang kedua dia mendapatkan kenyang pun juga mendapatkan pahala di sisi Allah. Bayangkan, hanya yang membedakan apa? Niat. Jadi maka sangat merugi orang yang melakukan sesuatu tanpa dibarengi dengan niat. Betul tidak? Bukankah sesuatu itu yang dimiliki oleh Allah itu niatnya? Ya, betul? Ya. Nah, makanya perlu dari kita sekali untuk kalau memang hari tadi ada yang datang ke sini bukannya karena Allah masih ada kesempatan niat kan, kita duduk di sini untuk bertingkah mendengarkan ya, ilmu. Ya, mudah-mudahan dinilai oleh sisi Allah dalam menjadikan amal ibadah kita pahala buat kita. Setuju Bapak sekalian? Setuju ya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap apa yang kita lakukan akan memberikan kepada niat kita. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Asalkan hijrahnya ingin berbuat baik, ingin indahnya, maka niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka itulah dikembalikan kepada niatnya saja. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang niatnya hanya mendapatkan kenikmatan dunia, yaitu apa? Ingin menjadi seorang wanita, maka dikembalikan kepada apa yang dia inginkan. Maka alangkah meruginya. Sudahlah kita capek-capek Bapak-bapak sekalian. Sudahlah kita berangkat, sudahlah kita melakukan itu, tapi niat kita salah. Maka kita semua ada nanti di yaumil akhir. Ini agak melenceng. Tidak apa-apa ya Bapak ya. Karena perlu dari kita hari ini untuk selalu membersihkan hati kita. Agar ilmu itu mudah terserap dalam diri kita. Ya, ada 3 golongan nanti di yaumil akhir yang mana amalannya amalan sangat super, sangat luar biasa. Apa itu amalan? Pertama amalan jihad. Tapi kenapa masuk neraka? Kemudian kata beliau, ya Allah, bukankah saya dulu diutus di dunia berjihad karenamu ya Allah? Azabta engkau berdusta. Ya, dulu pada saat engkau berjihad itu bukan niat karena itu. Coba bayangkan, niat ini penting Bapak-bapak sekalian. Penting sekali niatnya. Ya, kasar kepada Allah. Engkau berdusta. Kau dulu pada saat di dunia itu berniat, tapi karena hendak dikatakan engkau orang yang pemberani. Bukankah pada saat itu aku datangkan orang yang langsung memuji kau? Tuh. Makanya Bapak-bapak sekalian, niat ini penting. Jika kita meniatkan sedikit saja berbeda, misalnya kita ingin bersedekah, ya, kita bersedekah pada saat itu hati kita pengen ini dilihat orang misalnya, atau pengen didengarkan, disanjung orang, dipuji orang. Itu detik itu juga Allah akan datangkan orang yang memuji kita. Wahai fulan, masya Allah tadi saya perhatikan kamu itu sumbangannya luar biasa. Nah, ini bahaya. Ya, Allah langsung bayar. Maka nanti pada saat di akhir orang-orang seperti ini tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Kenapa sudah Allah berikan pada saat dia di dunia? Maka Bapak-bapak sekalian, penting dari kita selalu untuk memulai sesuatu amal ibadah itu, suatu amal perbuatan itu dengan diawali dengan niat. Saking pentingnya bab niat ini, itu selalu di bab-bab para ulama itu, di kitab-kitab para ulama itu diawali dengan bab niat. Kenapa? Karena sangat sulit Bapak Ibu. Dia tidak kelihatan tapi dia ada. Karena yang melakukan itu hati. Ya.
Makanya saya kalau belajar di vlognya ini, kita juga belajar hadis berdasarkan itu sering menetes air mata. Kenapa? Saking kita ini banyak apa yang kita lakukan ini terkadang nggak lurus di awal, belum tentu lurus di tengahnya. Lurus di tengahnya belum tentu lurus sampai di akhirnya. Berat sekali memang. Ya, berat sekali. Tapi inilah penentunya. Karena di hadapan Allah yang dilihat bukan cuma amalan fisik, tapi amalan batin kita juga dilihat oleh Allah. Ya, bukankah kita apa yang kita lakukan itu yang dilihat itu batin ya, amalan batin kita. Maka Bapak-bapak sekalian saya sampaikan di sini, saya nasihatkan hari ini. Marilah kita untuk selalu menambah niat kita. Ya, yang kedua siapa? Orang yang beramal. Ya, orang yang beramal, tapi masuk neraka juga. Kenapa? Kok bisa? Ya, kok bisa sih orang beramal masuk neraka? Orang dermawan. Karena mereka pada saat di dunia itu memberikan sesuatu itu bukan karena Allah. Karena hendak dipuji orang yang paling dermawan. Ya, yang ketiga orang yang pintar baca Al-Quran. Ya, itu juga masuk neraka. Kok bisa? Karena pada saat di dunia itu dia ini dikatakan orang yang sangat soleh. Ya, maka Bapak-bapak sekalian mau ada orang mengingatkan ibadahnya karena Allah. Hari ini Allah, aku ikhlaskan waktuku hanya untukmu ya Allah. Saya yakin hari ini Bapak-bapak ada urusan penting di keluarga. Hari ini mungkin pengen bercanda pulang ke rumah sama anak-anak sekalian. Ya, tapi niatkan apa yang kita niatkan hari ini, kita ikhlaskan waktu karena Allah. Insya Allah akan balas. Allah akan balas dengan pahala yang berlipat. Nanti jangan khawatir ya. Kita luangkan waktu kita sebentar. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seorang Muslim tidaklah hatinya sangat bahagia jika dia mampu mengikhlaskan waktunya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Baik, saya akan melanjutkan ya. Bagaimana caranya? Jadi kita sambung lagi cerita tadi ya. Yang pada saat itu masih umur pada saat anak SMA berarti 20 tahun ya Bapak ya. Bapak sekalian umur 20 tahun, saya sudah sering memberikan penyuluhan ke daerah-daerah. Ya, pakai uang pribadi. Tapi pada saat itu di kala saya masih remaja, orang kan tidak terlalu cepat percaya Bapak sekalian. Ya, kenapa masih muda belum kelihatan buktinya. Ya, alhamdulillah kata Allah pada saat usia 27 tahun Allah memberikan amanah kepada saya menjadi seorang entrepreneur. Ya, saya memiliki 2 perusahaan. Ya, umur 27 tahun itu saya sudah menikmati Bapak sekalian. Ya, sudah menikmati, artinya tidak perlu sibuk-sibuk lagi. Ya, saya sudah punya pabrik, saya sudah punya karyawan. Ya, itu semua pemberian dari Allah. Niat saya bukan ingin mencari kaya, tidak, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Ya, itu. Pada saat saya bekerja, saya berpikir, saya pernah bekerja di sebuah perusahaan terbesar di Indonesia, perusahaan chemical, ya, karena memang saya sebenarnya orang riset. Seorang riset, saya sedang meriset sesuatu. Ya. Ya. Pada saat itu saya berpikir, ya Allah, kalau seandainya saya yang bekerja, paling tidak hanya untuk diri saya saja, kok hati saya nggak tenang? Kok hati saya nggak tenang? Saya ingin ya Allah hidup saya bermanfaat buat orang. Akhirnya saya keluar dari perusahaan. Ya, keluar dari perusahaan itu bukan kalau orang bisa keluar dari perusahaan kan ngelamar lagi perusahaan sebelum yang lain. Ya, untuk jaga-jaga di kala nanti dia keluar masih ada cadangan. Ya kan? Kalau saya tidak keluar saja. Bismillah. Jadi apapun yang saya inginkan saya minta sama Allah. Nah, ini juga kunci Bapak sekalian. Ya, sebelum kita masuk ke yang akan kita bahas nanti pembahasan kita, ini adalah kunci kehidupan. Ya, ada dalam surah Al-Qamar dari ayat 2 sampai ayat 5 selanjutnya. Pemain takil dari ayat 5 makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Beneran Bapak sekarang ini saya buktikan. Jadi saya di kala itu masih ngontrak. Ya, masih ngontrak. Ya Allah, saya butuh uang. Jadi detail sekali. Jadi kayak orang minta sama sama orang tuanya mungkin lebih dekat daripada itu. Ya Allah, saya butuh uang untuk bayar kontrakan rumah. Kadang Allah besok kita langsung padahal saya belum tahu dari mana datangnya. Maka benar kata Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Nah, kuncinya apa? Takwa. Saya tidak mengatakan saya bertakwa. Saya tidak mengatakan saya bertakwa.
semua kita menginginkan jadi orang yang bertakwa. Karena ini ada suatu keinginan. Ya, tapi itulah kenyataannya, realitanya. Jadi sebut apapun yang kita butuhkan, minta sama Allah. Wa ma yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan penuhi segala kebutuhannya. Sampai detik ini tidak ada satupun apa yang terdetik kecuali Allah akan kabulkan. Sampai detik ini yang saya rasa. Minta apa saja. Nah, permasalahannya kita mau nggak minta sama Allah. Saya minum dulu ya. Permasalahannya kita mau nggak minta sama Allah. Ya, saya sering menyampaikan setiap ketemu sama seorang, sama siapapun, ya, mintalah sama Allah. Apa saja yang kita rasakan, mintanya sama Allah, jangan minta selain daripada Allah. Ya, iya kena butuh, iya kena sekali. Kepadamu kamu menyembah, ya Allah. Hanya dari kepadamu juga akan mohon pertolongan. Apa saja. Nah ini, makanya di hari ini saya melihat banyak orang yang sulit, bapak-bapak sekalian. Banyak perusahaan yang tumbang. Ya, jangan ngomong kecil-kecil yang raksasa aja, pada tumbang. Ya, pada tumbang semuanya. Ya, tapi alhamdulillah Allah, saya juga nggak tahu itu dari mana kok bisa masih bertahan. Nggak pernah jadi dari mulai berdiri sampai sekarang nggak pernah jadi karyawan. Yang ada nambah karyawan. Ya. Padahal saya berpikir ini kalau nambah karyawan mau digaji dari mana? Tapi saya tidak pernah berpikir ke situ. Saya melihat ini karyawan, ini orang butuh pekerjaan, ya, butuh pekerjaan. Saya berpikir, ya apa yang bisa saya? Tapi saya meyakini, ya, orang yang datang kepada kita itu membawa rezeki. Jadi nggak ada rezeki yang lain yang akan kita ambil, nggak ada. Jadi dia datang ke tempat kita itu membawa rezeki, ada lagi rezekinya yang mana nanti Allah tumpangkan melalui perusahaan kita. Coba ya, jadi simpel banget. Ya. Nah, singkat cerita, alhamdulillah kemarin kita mendirikan sebuah koperasi di Bekasi, ya sudah berjalan, sudah Pak Ilham sudah setahun, belum berapa? Baru 10 bulan, ya di kondisi pandemi, baru 10 bulan kondisi pandemi. Alhamdulillah, anggotanya sekarang sudah 800. Berapa? 750. Nah, anggotanya sekarang sudah 750. Sebenarnya ada konsep yang menarik yang mau saya sampaikan kepada Bapak sekalian. Konsep ini pernah saya jalankan dulu pada saat saya bekerja di perusahaan Amerika. Pernah saya jalankan, ya. Dan alhamdulillah pada saat itu saya menjadi top sell nomor 3. Padahal saya baru. Saya mempunyai manajer-manajer di atas saya, tapi saya bisa mengalahkan mereka. Bahkan pada saat saya punya perusahaan, saya tarik mereka menjadi karyawan, staf saya, kan. Kenapa bisa begitu? Karena ada memang kadarullah, tapi memang ada sistem yang akan mungkin kita bisa sampaikan di sini. Ya. Kuncinya apa? Mau komitmen nggak nanti? Itu aja sih masalah. Jadi masalah ekonomi ini sebenarnya masalah, kalau bagi saya itu masalah simpel. Justru masalah paling penting itu adalah ibadah kita tuh bagaimana. Itu sebenarnya makan di awal-awal itu yang saya sampaikan itu tentu yang paling saya tekankan itu masalah ibadah. Kalau masalah ekonomi sebenarnya simpel. Kenapa Allah pasti bantu kita? Itu masalahnya. Ya, seharusnya kita tuh orang Muslim itu orang hebat, orang-orang kaya. Kenapa? Karena ada Allah di belakang kita. Kita butuh apa tinggal minta. Coba bayangkan, enak enggak? Ya, coba kita bayangkan kalau ada manusia terkaya di Indonesia, di dunia ini, ya pasti bisa habis betul nggak Bapak sekalian? Ya, berapapun kekayaan cepat habis. Ya, Fir'aun berapa kayanya habis? Ya, Qarun berapa kayanya juga habis ya? Tapi kalau Allah kekayaannya bisa habis. Tapi kenapa kita enggak minta? Yang maha kaya, wal ghaniyul hamid, semuanya Allah itu maha kaya. Yang mana kekayaan dibagikan seluruh makhluk enggak habis-habis. Tapi kita masih ragu kita sama Allah, kan masalah sebenarnya. Atau memang ilmu kita yang belum sampai, atau keyakinan kita sama Allah yang belum penuh. Nah, kita tanya, kita yang tahu tentang diri. Ya, pertanyakan lagi, kembalikan lagi. Simpel sebenarnya, ya. Masalah ekonomi itu simpel, mudah sebenarnya, asalkan mau kita komitmen bersama-sama, ya. Perbaiki dulu ibadah. Saya punya anak,
Bisa cerita sedikit ya. Saya punya kakak. Kakak saya itu sebenarnya umurnya sudah 70 tahun. Mungkin sudah lebih tua. Biasanya kalau orang usaha itu kan ada naik turun. Betul nggak ngomong Mas Klen? Betul nggak? Ya. Tapi ini kakak saya ini, ya, dia umurnya sudah tua, tapi saya panggil kakaknya karena memang tidak punya dari istri itu kakaknya. Itu saya perhatikan dari mulai dia bangun usaha sampai sekarang tuh nggak pernah turun, naik terus, nanya terus. Satu ketika saya datang ke rumah beliau, saya tanya, kakak saya mau bertanya-tanya, boleh nggak? Boleh. Apa sih rahasianya? Kok usaha kakak itu nggak pernah turun-turun? Atau minimal ada naik turunnya, kata saya. Apa jawab beliau? Jaga sholat. Tuh, kan kembali lagi sama sholat tadi kan? Jaga sholat. Yang kedua, haknya karyawan jangan kurang. Itu kalau dia mengeluarkan zakat itu satu kampung dapat zakatnya semua. Banyak yang kerjanya ngapain? Bukan kerja bisnis. Saya nggak lihat dia bisnis banget. Dia sibuk di masjid, Bapak. Ya, bukan jabatan, bukan. Ya, tapi sibuk ke masjid aja. Setiap sholat dulu itu dia selalu ada. Mungkin dia tuh ada sholat sunnah hebat sekali. Handphone aja nggak mau punya handphone karena takut ditelepon-teleponin terus. Ya, sama pihak bank itu ditawarin gitu. Tapi duitnya banyak. Sampai sekarang tuh saya pernah datang pagi ke tempat usahanya. Itu dia belum keluar, dia masih di rumah, masih pakai rumah ya, belum apa-apain. Saya datang kebetulan di pasar Tebet, di bapak-bapak pasar Tebet. Pasar Tebet ya, itu kalau pernah tahu ada namanya toko nada. Ya, di situ kan banyak yang jualan yang sejenis. Ya. Tapi kok bisa cuma di toko beliau itu orang yang antri. Saya lihat tidak ada kelebihan apa-apa. Harga sama dengan orang sekitarnya. Barangnya sama. Tapi kok bisa? Nah itu dari kuncinya. Ya, zakat Bapak-bapak sekalian. Kalau ada kita harta, keluarkan yang kotor-kotor itu dari rumah. Keluarkan. Diumpamakan seandainya ada kotoran di rumah kita, pengen cepat hari itu dibersihkan atau tunggu dulu 3 hari atau tunggu dulu 1 pekan. Nah, misalnya ada kotoran ayam di rumah kita, ya, kita pengen langsung bersihkan atau mau tunggu dulu? Misalnya ada di ruang tamu atau di sofa ada kotoran, pengen langsung dibersihkan atau mau ditunggu dulu? Nah, langsung bersihkan kan? Seharusnya seperti itu kita kalau ada zakat langsung keluarkan, jangan bikin panjang. Itu memang bukan hak kita, itu kotoran, itu yang akan penyakit, yang akan menggerogoti harta kita. Jadi kalau ada lepasin aja, keluarin aja cepat. Bantu orang-orang miskin, bantu orang-orang yang susah di sekitar kita. Ya, nanti Allah yang akan bantu kita dalam waktu. Nah ini keyakinan seperti ini yang kadang-kadang umat Islam itu masih ragu. Ini permasalahannya, masih ragu, masih nggak totalitas dalam berislam itu, tidak kafah dalam berislam itu. Masih takut kalau saya keluarkan nanti berkurang. Ya, keluarin aja udah. Nggak usah mikir-mikir udah. Berapa ada pun keluarin aja. Nah, dulu saya juga belajar belajar. Untuk apa? Untuk melawan. Karena pelit itu memang ada dalam diri kita. Memang sekali. Kalau orang nggak ada pelit, kalau dicabut rasa pelit itu biasanya tidak bisa menjaga hartanya. Nah, itu memang ada. Tapi pelit yang berlebihan itu tidak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, itu harus dilawan, itu harus belajar. Jadi kalau misalnya bapak-bapak punya uang, misalnya 100.000, cuma 100.000, kita mau berinfak. Pada saat kita mau berinfak, hati ngomongnya begini, kan ada lagi nih uang kita. Nah, udah bismillah, penjamin mata bismillah. Berikan aja udah, jangan khawatir. Ya, ini pernah dulu di kalau nggak salah saya dulu pernah oleh Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, Aisyah Fatimah, ya, pada saat sudah tidak makan dalam 3 hari. Ya, terus ada diberikan oleh seseorang dapat rezeki dibelikan sebuah makanan, pergi ke pasar, kemudian diminta oleh orang, ya, diminta orang-orang pengemis lah, ya, akhirnya diberikan. Pas pulang ke rumah, Fatimah udah kelaparan, ya, ditanya beli apa, nggak ada lagi, sudah diberikan sama pengemis tadi. Terus apakah Fatimah seandainya aku di income, aku juga melakukan hal sama. Coba bayangkan suami istri yang sangat luar biasa, ya kan? Jangan khawatir sedikit pun dengan rezeki Allah. Ya, pada saat itu langsung datang malaikat yang mengantarkan makanan ke rumahnya. Ya, itu pasti bapak-bapak sekalian. Jadi jangan pelit itu justru yang akan membuat ibarat keran,
ya, kalau jadi keran, kalau seandainya ada kita tahan sesuatu dalam keran, kira-kira airnya bisa lancar nggak? Ya, nggak bisa lancar. Jadi kalau kita keluarkan itu keran air itu nanti akan datang lagi yang lain, itu yakinlah, ya, yakinlah. Jadi kalau kita tahan, kita keluarkan, itu justru akan menghambat rezeki kita. Ya, jadi ini banyak sekali kejadian yang saya dapatkan, ini yang kita rasakan. Jadi nggak ada salahnya bapak-bapak sekalian itu belajar. Ya, kalau memang ada rasa, belajar aja. Kalau memang ada angka yang terbaik dari kita, berat rasanya, di situ pahalanya lebih besar. Lakukan udah, ya, lakukan. Ya. Tapi kita melakukannya bukan karena ingin mendapatkan balasan dari, maksudnya balasan dibalas lagi rezeki, enggak, lakukan aja. Nggak usah mikir, dan nanti istilahnya begini, dikala kita sudah memberikan harta kita tinggal kita katakan udah kita gampang, kita tinggal cari lagi. Nah, gitu, ya, tinggal kita usahakan. Insya Allah akan mudahkan yang kita. Baik. Akhirnya pada Allah kita masuk dalam koperasi yang kita lakukan. Kenapa koperasi? Sebenarnya koperasi ini adalah sebuah wadah yang memang kalau saya melihatnya wadah ini sangat sesuai dengan konsep Islam. Karena di mana koperasi itu yang memilikinya itu adalah kita seluruh anggota. Kita semuanya pemilik. Ya, awal-awalnya saya juga nggak ngerti bapak-bapak sekalian apa itu koperasi. Ya, pada saat saya ditunjuk menjadi ketua koperasi, saya katakan kalau koperasi seperti yang ada, seperti simpan pinjam, saya nggak mau. Ya, kalau maunya minjamin aja, nggak usah simpan-simpan. Nah, saya mau kalau begitu. Tapi kalau disuruh simpan pinjam, saya nggak mau. Akhirnya saya pikirkan selama 2 hari. Ya, saya pikirkan, saya tanya sama Allah, ya Allah, ini baik nggak buat saya? Ya, kalau memang baik, saya akan terima ini. Ya, akhirnya saya tanya, juga ada Pak Ilham masih di sini. Pada saat awal itu masih 20 orang. Saya katakan, kalau seandainya koperasi kita ini bisa bermanfaat buat orang, saya siap jadi ketua. Tapi seandainya koperasi kita ini hanya sekedar untuk rame-ramean ini, saya nggak mau. Atau seperti koperasi-koperasi yang ada, saya nggak mau. Ya, saya pengen koperasi ini betul-betul bisa bermanfaat buat masyarakat. Saya mau. Karena waktu kita sedikit berkoperasi, nggak lama. Gitu. Jangan katakan, oh saya masih 40, oh saya masih 35, saya masih lama. Nggak ada. Karena mau itu bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Ya, berapa banyak yang masih muda meninggal, baru lahir meninggal, tua meninggal. Ya, yang sakit bertahun-tahun belum tentu meninggal. Ya, yang sehat tahunya udah meninggal. Cuma keselap aja meninggal. Ya, artinya apa? Waktu ini mahal sekali. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, ini boleh ditiru nantinya. Kalau memang ada manfaatnya, koperasi boleh dicoba. Kalau memang nggak ada manfaat, tinggalkan. Ya, jadi koperasi yang sudah kita bangun ini adalah koperasi yang memang nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kita akan memberikan baitul mal. Jadi niat saya setiap masjid itu ada baitul malnya. Ya, kalau ada masjid seindah ini, semegah ini, senyaman ini, tapi masih ada di sekeliling kita orang-orang yang masih kelaparan, masih ada orang-orang yang belum tahu apa yang dibutuhkan, masih ada orang yang meneteskan air mata, yang menahan kelaparan. Berarti ada yang salah dalam pengurusan masjid kita. Saya sampaikan setiap masjid itu, ya. Harusnya nggak, saya yakin di sini nggak ada yang bawa ya. Semuanya kayaknya pada ini semua ya, menengah ke atas semua. Ya. Tapi ada masjid-masjid seperti itu yang mewah, besar. Tapi masih ada orang yang kelaparan di sekitar. Ini bahaya. Bukannya kita, tanggung-jawaban kita. Ya, bukan cuma pengurus BKM-nya saja, tapi kita yang ada di jamaah. Karena kurang perhatian yang kita sama lingkungan kita. Qadarullah kemarin satu hari kemarin saya membaca sebuah artikel. Ada seorang pengurus masjid, Pak Haji ceritanya. Mau dengar mau bahasnya? Dengar ya, Pak Haji. Pak Haji ini dia disampaikan bahwasanya ada orang yang maling, tak infak katanya. Ada pernah dengar baca? Pernah baca belum? Belum ya? Nah, saya kebetulan kemarin saya baca nih. Maling tak infak. Kemudian pada saat itu mau ada maghrib, ya. Pada saat itu kata Haji ini, ayo kita cari orangnya. Ternyata ketahuan orangnya sembunyi di sebuah rumah.
di sebuah rumah yang angker, katanya begitu, ya, yang angker, ada macam-macam. Ya. Akhirnya datang semua jamaah. Padahal itu mau ada itu. Akhirnya pergilah mereka ke sana, ya. Terus pas sampai di sana benar ternyata didatang ini cuma cerita, pokoknya nggak seperti. Tapi ini sebenarnya ada manfaatnya, ya, ada motivasinya di sini yang saya lihat, yang mau saya sampaikan, ada motivasinya, ya, atas kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita. Kemudian dia bertemu dengan katanya apa tuh, kalau bahasa kita tuh juri ya, apa namanya, ya, oh Pak Haji ini baca macam-macam, ya, kata si juri ini, saya nggak bakal mempan dengan itu. Ya, bukankah anak ini yang engkau mau anggap dia, bahkan mau kalian bunuh sekalian? Ini kan anak yatim, tinggal di sekitar masjid itu 3 hari belum makan. Ya, apakah itu yang kalian baca setiap hari Al-Quran katanya? Makanya nggak akan mempan buat saya katanya. Karena diri kalian saja nggak mempan, tidak bisa mampu berubah diri kalian. Kalian hanya memikirkan untuk diri kalian sendiri, ibadah buat kalian sendiri. Sementara di sekitar kalian masih banyak orang kelaparan, masih banyak orang susah. Nah, akhirnya Pak Haji itu terdiam, tidak mampu lagi berbicara, ya, karena dia menyadari dia salah. Ya. Nah, kadarullah ternyata Pak Haji ini mimpi, Bapak sekalian, ya. Akhirnya dia mimpi, terbangun, kemudian bertanya, saya tadi ngapain ya? Sudah tadi Bapak tidur pada asar, maka kita tidak boleh tidur pada asar, ya. Ya, nggak boleh itu tidur di syaitan. Ya, akhirnya dia sholat maghrib, keesokan harinya langsung dipikulnya, ya, makanan semuanya. Dia ingat benar itu kejadian mimpinya benar, artinya memang ada anak yang bernama si A tinggalnya di situ, benar. Orang tuanya sudah nggak ada, yatim piatu, ya, memang nggak ada. Pada saat dia mau mengatakan makanan ke rumah si anak itu, ya, ternyata si anak sudah terbujur kaku, ya, terbujur kaku di sajadah, ya, sambil memegang perutnya. Ternyata anak itu sudah meninggal dunia. Artinya apa? Nah, inilah kita di sini bapak-bapak sekalian, butuh sekali perhatian kita sama lingkungan kita. Jangan cuma kita memperhatikan ibadah kita. Ini kan buat kita kalau sholatnya. Tapi efek dari sholat kita, ada nggak kita melihat sosial samping kita? Ada nggak mempengaruhi diri kita? Ada nggak hati kita menyelundup olehnya? Ada nggak hati kita mudah tersentuh olehnya? Ya, karena nanti di akhirat nanti orang-orang yang akan memasuki surganya Allah adalah orang-orang yang punya kelembutan hati, orang-orang yang hatinya gampang tersentuh, orang yang hatinya gampang menangis di tengah malam. Ya, apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Apabila dia mendengarkan Al-Quran, apalagi Al-Quran yang dibacakan tentang ayat-ayat tentang azab, akan menetes air matanya tanpa dia sadari. Orang-orang seperti ini yang akan dibuka oleh surga. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man Allah biqalbin salim. Pada hari nanti, Bapak-bapak sekalian, tidak akan diterima malun wala banun. Malun itu apa? Harta benda yang kita cari. Siang dan malam kita cari itu tidak akan diterima. Wala banun, dan anak-anak kita tidak akan diterima. Illa man Allah biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang lembut, hati yang bersih, hati yang tidak ada syirik, hati yang tidak ada riya, hati yang tidak sum'ah. Hati-hati seperti inilah yang akan diterima oleh syirik. Jadi kalau ada kita sholat, hati kita masih keras, itu dipertanyakan dengan sholat itu. Tidak mudah tersentuh dengan orang kelaparan, tidak mudah tersentuh dengan orang kesusahan. Maka tadi pada saat kami menyampaikan, ya, ada apa tadi Pak? Pemberian pinjaman, ya, ya, luar biasa, sangat luar biasa. Pergerakan seperti ini yang perlu kita dukung. Ya, nah, pun kalau memang kita nanti ada sebuah di sini di masjid ini ada sebuah apa kayak namanya, koperasi itu kan cuma sebuah nama, ya. Yang jelas kita itu berjamaah. Apa kata saya sering sampaikan kemarin, pada saat kita 2 bulan tidak belanja keluar, ya, itu perusahaan raksasa, notabene bukan orang muslim, berjatuhan. Kenapa? Konsumennya punya umat Islam. Ya, pasarnya itu umat Islam. Nah, sekarang mau nggak kita berjamaah bersama-sama?
1 bulan 2 bulan aja kita komitmen belanja produk-produk muslim, saya yakin sebentar langsung naik. Jadi simpel sebenarnya. Permasalahannya mau nggak? Bapak mau nggak? Nah, ya, nah ini saya akan coba lihatkan. Ada sebuah video ini, kita sampai jam berapa Pak? Amin, selesai aja, ya. Baik, kalau gitu, saya patut mungkin ada keperluan, saya akan cepat. Ya. Nah, nanti kita akan sampaikan bagaimana cara kiat untuk bisa mendapatkan dalam waktu yang singkat, ya, waktu yang singkat. Karena saya waktu saya mendirikan sebuah perusahaan, break even point-nya cuma 6 bulan. Ya, kalau perusahaan-perusahaan pada umumnya kan bisa 2 tahun, 3 tahun, ya apa ya. Saya cuma 6 bulan. Sebenarnya bisa lebih cepat lagi kalau bapak-bapak mau benar-benar dengan matang, bisa cepat lagi. Ya, sebentar, ya, saya lihat. Oke. Ini cuma buat inspirasi kita, inspirasi pagi. Ya. Ini ada sebuah koperasi yang ada di Malaysia. Ya. Ini biasa buat inspirasi kita. Nah, ini mungkin bisa kita coba terapkan nantinya. Nggak ada suara. Tapi kita di Malaysia, sayur pun import dan import. Bukan kita tak beli jalan sayur. Lepas tu bila nak beli, tiada kesedaran nak beli produk askar. Kita juga nak suruh beli jam. Barang askar pun kita tak boleh ekspor. Lebih 60% kekayaan ekonomi di Malaysia dimonopoli oleh syarikat asing. Yang kaya bersama kaya, yang miskin bukan. Kami kini mempunyai solusi dan formula supaya kekayaan ekonomi dapat dikongsikan bersama. Kami telah memulakan projek awal bagi memulakan semula sistem ekonomi Islam yang baik. Alhamdulillah, Malaka Mall berjaya menyatukan sumber pembekalan dan pembelian kanan serta pasaran. Ramai usahawan muslim kini berpeluang berkaitan di dalam. Sasaran kami adalah untuk membangunkan 100 Malaka Mall dalam masa sekitar. Apa yang anda lakukan? Stand Unite Fund. Stand membeli dari peniaga sesama muslim. Gelombang pilihan. Kedua, Unite bersatu menjadi ahli co-PPIM Fund melabur secara bulanan di dalam co-PPIM. Co-PPIM memerlukan dana yang besar bagi membina ekosistem ekonomi Islam yang baru. Tidak mungkin kita akan menang pada platform dan undang-undang yang dimiliki oleh masyarakat. Pengguna adalah pemilik kekayaan ekonomi. Ini merupakan perjuangan jihad. Kitaran ekonomi yang biasa kita gunakan secara harian. Ini hanya perlu dilaksanakan bersama UPI. Laporan minimal 100,000 sebulan sahaja mampu menjadikan. InsyaAllah dividen 8% hingga 15% akan diberikan buat semua Malaysia. Buat anda di sini mungkin terlalu besar, namun ia tidak mustahil. Sebabkan yakinkan kawan-kawan anda, doakan. Nah, ini koperasi yang ada di Malaysia yang sudah berdiri. Ya. Bisa nggak dia buat supermarket? Bisa, tidak muslim bisa. Ya. Kita bisa nggak di sini? Bisa, insyaallah. Asalkan mau bersama-sama, komitmen. Ya. Ini yang sudah kita lakukan Bapak-bapak sekalian. Ya. Makanya kita harus mempunyai program. Kita harus membangun sistem ekonomi itu dari hulu sampai hilir. Bapak tahu Denmark ya? Denmark, daerah Eropa sana, ya, itu memang mereka bergerak operasinya itu bergerak di bidang pertanian. Itu penghasilannya per tahun itu kuat triliun, bukan triliun lagi. Kok bisa seperti itu? Karena memang mereka menguasai dari hulu sampai hilir. Mereka yang produksi, mereka yang muat, mereka yang dagangin, yang beli mereka juga anggota-anggotanya. Keren nggak? Keren. Ya, Yunani juga sama seperti itu. Ya. Kita di Indonesia anehnya bedanya koperasi kita itu nggak punya produk sendiri. Kemarin Pak Amin itu punya produk sendiri. Ayamnya banyak. Ya, kamu
keren. Kalau kita itu nggak bisa, makanya kenapa koperasi-koperasi kita pada berjatuhan itu dikarenakan nggak punya produk sendiri. Jadi mereka mau bersaing dengan produk yang ngambilnya sama musuh, sama lawan kita. Ya. Nah ini jadinya permasalahan di sini. Jadi kalau kita mau sukses, mau maju, syaratnya ada 5 seperti saya sampaikan. Ya, saya sampaikan di sini. Ada 5 hal yang harus kita lakukan. Ini kalau kita mau ini dasar. Yang pertama kita harus punya produk. Jadi kita harus punya pabrik. Sekarang nih misal contoh, barang lain kita bingung kan? Bingung sama pas kalian mau diapain barang lain? Orang bukan punya kita kan disuruh beli aja. Ya, mulai dari dulu sampai cucu disuruh beli aja. Nggak pernah berpikir bagaimana untuk membangun perusahaan itu. Ya, sampai anak cucu suruh beli. Nah, kamu sekolah ya, biar kerja di sana. Cara berpikirnya udah salah. Biar kerja, biar gampang cari kerja. Kalau saya dari dulu tak tahu kenapa, nggak pengen kerja, pengen bermanfaat, tapi nggak tahu itu usaha bapak-bapak sekarang. Waktu itu saya nggak paham itu bagaimana usaha, nggak paham. Tapi ada di hati kecil itu pengen bermanfaat buat orang, bagaimana caranya. Nah ini permasalahan kita, kenapa koperasi kita pada berjatuhan? Karena mereka belinya itu di agen. Nah kalau belinya di agen, baru udah sekian kan, tanggal sekian. Otomatis pada saat orang beli udah mahal harganya. Kalau masalah harga, mengenal agama nggak koperasi, nggak mengenal agama. Ya, dia saudara saya apa ya? Oh mahal gimana caranya? Bisa nggak mahal sama suami? Dulu ibu bulan kemarin saya kasih ibu belanja 1 juta, cukup. Kok sekarang 1 juta udah nggak cukup aja? Kenapa sih? Iya ya, kemarin saya belanja di situ. Udah besok yang belanja di situ lagi. Kan digituin sama suami. Ya. Atau kita itu. Ya, kenapa? Karena mahal. Ya, nah kalau kita sudah punya produk, kita punya pabriknya, otomatis harganya kan kita bisa bikin tertentu, betul tidak Bapak-Bapak sekalian? Ya, saya ada satu produk yang mana saya yang buat harga. Ya, di Indonesia ini saya buat harga. Saya nentukan barang saya sendiri sih. 10 tahun saya nggak naikin biasanya. Karena saya yang punya, nggak ada yang ngatur. Nah itu contohnya kalau kita yang punya pabriknya. Kita yang punya sendiri. Jadi kalau orang nanya, Pak, saya dapat lebih murah saja, kita tahu aja. Oh, barang yang punya kita yang tentuin mana bisa. Nggak mungkin kan? Akhirnya ujung-ujung beli juga sama kita. Tapi kita tahu. Kita yang tentuin harganya, coba ya kalau Mas. Enak nggak kalau bisnis seperti itu? Kita yang ngatur harganya. Enak kan? Apalagi kalau barang yang dibutuhin. Nggak ada, cuma kita yang punya satu-satunya. Enak nggak? Enak. Nah, makanya daripada itu, ayo kita mulai bangun Bapak-Bapak sekalian. Ya, bangun, jangan mikirin diri kita aja. Bangun kita, ayo kita buat sebuah perusahaan. Ya, kita beli dari saudara kita. Makanya kemarin saya pernah didatangi oleh wakil direkturnya OKOC, anaknya bawahnya Sandia Gumo ya, datang ke pabrik saya, menawarkan kerjasama. Ya, kemudian saya tanyakan sebelumnya dari mana Bapak dapat praktek? Katanya ada home industri katanya, ada 2 home industri yang datang menawar kerja sama kita. Terus saya sampaikan begini, Pak, mohon maaf kata saya. Kalau untuk saya mendirikan perusahaan ini bukan untuk menyayangi saudara saya. Jadi kalau Bapak sudah bekerja sama dengan saudara kita, muslim, udah ngambil dari dia aja. Kalau memang ada dia talenta, nanti dia butuh suruh dia ke saya bantu dia, saya support dia biar dia maju. Karena tidak terlihat sedikit pun di hati saya, sedikit pun nggak ada untuk mau menyayangi saudara saya, kata saya. Saya membangun pabrik ini, ya seperti ini komplit, itu semata-mata pengen muncul produk muslim, perusahaan muslim yang betul-betul bisa bersaing. Ya, jadi perusahaan itu harus lawannya perusahaan, pabrik itu harus lawannya dengan pabrik. Nggak boleh pabrik dengan yang muslim nggak cocok, betul nggak fair kan? Pasti kalah kalau industri. Ya. Jadi saya katakan saya datang niat dalam hati saya memang untuk menyayangi produk-produk kita saya, produk-produk yang kita punya dengan muslim ini. Kenapa seperti itu? Karena harta kita itu dimanfaatkan untuk musuh kita, memerangi kita. Kalau mereka tidak memerangi kita, tidak ada masalah kata saya sebenarnya.
Ya, kita kan tahunya akhir-akhir ini Bapak sekalian. Yang mana perusahaan, maaf saya sebutin lagi, perusahaan Unilever itu mendukung LGBT. Ya, tahu apa LGBT? Apa itu yang kayak sesama jenis ya? Sampai-sampai ada satu orang karyawan saya, staf saya itu pindah dari perusahaan A masuk ke kita gara-gara memang dipaksa untuk jadi LGBT itu sesama dia. Jadi barang siapa yang bisa bisa suka sama suka ya, itu gajinya dinaikin tuh. Ya. Masa sih kata saya? Artinya ini beneran Bapak-bapak sekalian, beneran. Bukan bisa panjang, bukan beneran. Yang mana memang pemiliknya itu. Beneran. Makanya nggak tahan. Saya muslim. Ya, muslim. Ya, akhirnya pindah ke saya nggak sebutin produknya, nggak perlu ya. Tapi ini umat muslim ini memang harus bangkit. Ya, kayak sekarang apa lagi kita? Jihad belum ada ya. Minimal kita jihad ekonomi di sini. Ya, bantu saudara kita beli produk-produk muslim. 2 bulan saja kita berturut-turut belajar produk muslim, selesai udah. Ya, selesai udah. Nggak perlu lama-lama sebenarnya. Nah, hasilnya nanti manfaatkan untuk bantu lagi saudara. Bagi yang putus sekolah, janda-janda, yatim piatu segala macam bantu. Pondok-pondok pesantren bantu. Ini kalau kita berjamaah selesai. Kita tuh banyak Pak. Kita berapa? 270 juta ya Pak ya? 80% muslim. 80, 50 sekarang 80 ya. 10 juta saja kita. 10 juta aja kita bersatu di sini. Itu udah luar biasa. Kita buat suatu organisasi. Ya, saya punya teman anggotanya 4,5 juta. Anggotanya punya 4,5 juta seluruh Indonesia. Tahu nggak Bapak sekarang berapa omsetnya per bulan? 1,2 T per bulan. Padahal cuma 4,5 juta. Kalau kita ada 10 juta berapa itu? Logikanya begini, Bapak-bapak. Misal kita target kita untuk awal, untuk pertama saja itu, kalau nggak salah saya 2,5 juta. Kita 2,5 juta aja. Ya, seluruh Indonesia kita anggap ya 2,5 juta. Kalau kita mau bersatu, masing-masing kita belanja 200.000. Ada nggak di sini kebutuhan hariannya, bulanannya 200.000 ada nggak? Bapak berapa Pak? Boleh itu? Lebih kan Pak? Lebih nggak ada 200.000. Ya, saya sendirinya mungkin 1 bulannya 2 juta kita katakan anak-anaknya banyak sih. Nah, kita kan 200.000 aja satu orang. Kalau kita ada 2,5 juta, 200.000 kali 2,5 juta ada berapa per bulan? Bisa bantu hitung saya? Berapa? Ini kan komplek BCA ya Pak ya. Kalau tempat saudara kalau kita hitung uang. Berapa Pak? 2,5 juta kali 200.000. Berapa? Kurang kedengaran berapa? Berapa 5M? Nah, Bapak kerja di mana? Hati-hati lu Pak salah-salah gitu duit dari ya. Itu walaupun kurang 0,1 gitu. Kami luar biasa ya. Berapa? Ada yang bantu lagi? Nah, 500 miliar bukan 5M. Itu kalau 200.000 aja satu orang. Jadi logikanya sih kalau sama ini itu hitungan itu nggak susah Bapak. 2 kali 2 berapa? 4. Kalau kita katakan 5, paling kita rugi 1, betul nggak Pak? Tapi kalau kita rugi, salah hitung-hitung pada akhirat, mau ngadu kemana kita? Makanya penting sekali saya katakan tadi di awal tentang agama diri. Karena ini yang akan menyelamatkan kita. Oh, ekonomi ini simpel lah, cara hitung benar nggak? 2 kali 2 4. Kalau kita katakan 5, paling rugi 1 kita. Ya, 500 miliar. Kalau seandainya margin kita 5% saja, dari 500 miliar berapa? Berarti ada 25 miliar. Ya. 25 miliar itu bisa bangun pesantren ya Pak? Bisa. 1 bulan 25 miliar lumayan tuh di sini. Ya, saya yakin panitia kewalahan tuh bagi-bagi itu. Ya, bagi-bagi di masyarakat miskin. Saya yakin kewalahan. Nanti bantu lagi bangun ini bangun itu. Itu 1 bulan aja kita kalau mau bersama beres kita. Nggak perlu ada kenceng-kencengan lagi di sini. Ya, marbot gajinya tinggi langsung. Ya, benar enggak? Kalau ada motor yang hilang langsung ganti motor baru. Benar enggak?
Kenapa kita punya rugi? Itu kalau kita bersatu, itu kalau 200.000 ada satu orang. Bagaimana kalau 500.000? Bagaimana kalau 1 juta satu orang? Kan simpel cara berpikirnya, betul nggak Bapak sebenarnya? Nah, terus bagaimana dong caranya? Ya, nanti setelah kita mendirikan ini saya sambung dulu ya, berarti ini ya. Pertama produk kita punya pabrik, yang kedua kita tentukan harga. Harga harus lebih murah dong Bapak sekalian. Benar nggak? Jangan mentang-mentang sama muslim harganya lebih mahal. Nggak boleh. Kalau bisnis is bisnis, profesional kitanya. Ya, jika kita ada harga, kasih harga yang terbaik, harga yang termurah, kualitas yang terbaik. Itu baru seorang muslim. Ya, dulu pernah dengar cerita nggak pada saat sahabat pindah ke Madinah? Pernah ceritanya? Ya kan? Mengeluhkan kepada para sahabat, ya Rasulullah, kami ini rugi ya Rasulullah. Nah, rugi gimana? Kami rugi, bisnis kami rugi, dagangan kami rugi. Kemudian tanya Rasulullah, kok bisa rugi? Karena kami jujur ya Rasulullah. Nah, jujur aja bisa rugi loh, Bapak sekalian. Jadi jujur itu baru tahap awal, belum semuanya. Ya, ada 70 itu lebih. Ya, harus yang kita miliki dalam bisnis kita harus punya 70 lebih. Ya, jujur itu baru pertama banget. Itu aja masih bisa rugi sahabat. Terus tanya dengan Rasulullah, bagaimana sih dagang kalian? Iya, kami kalau 1 kilo itu 1 kilo. Sementara orang Yahudi itu 1 kilo itu kurang 900. Ya kan? Sehingga dia untungnya banyak. Nah, kemudian kata Rasulullah, begini caranya. Jadi kalau kalian dagang nanti, ya, kalau hitungan 1 kilo kasih dikit tuh. Bapak tahu nggak pahangan kayak orang dagang buku, ya? Nah, pahangan tuh kasih lebih dikit. Ya, coba lakukan seperti itu. Wah, benar. Ya, pada saat kenal 1 kilo masih lebih. Wah, lama-lama orang ngomong begini, wah ternyata enak ya belanja sama orang muslim. Kenapa? 1 kilonya lebih berat dibandingkan belanja 1 kilonya di orang Yahudi. Ini dari mulut ke mulut, sehingga sampai satu orang jadi belanja di tempat orang muslim. Ya, jadi begitu kita itu dagang. Jadi bukan cuma jujur, tapi harus bisa juga namanya tampil, bisa menyampaikan, fakohan, cerdas dalam melihat peluang-peluang. Banyak hal yang harus kita pelajari nanti. Ya, nah cukup hari ini nanti kita bagaimana nanti membangun ya sebuah ekosistem, ya membangun dari hulu sampai hilir. Pabriknya kita bangun itu bukan main-main, Pak. Kita punya pabrik gitu loh, ya. Kita punya pabrik, kita punya produk, harga kita tentukan, kualitas ekspor kayak gitu, Pak. Enak enggak? Karena kita yang punya. Mungkin enggak sih kita saudara pengen membohongi saudara kita? Enggak mungkin. Lebih sampai. Ya mungkin. Pasti kita pengen memberikan yang terbaik buat saudara kita. Ya, kalaupun ngambil marginnya sedang aja ngambil margin. Kalau pabrik itu paling berapa persen? 20% kira udah dibagi. Enak. Kalau kita yang punya pabrik, range margin yang kita berikan untuk distributor kita itu panjang besar sekali Bapak sekalian. Ya, kalau kita memberikan ke distributor sampai 20% ya Pak ya. Nggak ada Pak distributor, apalagi kebutuhan harian itu sampai 20% itu nggak ada. Paling 3% itu pun distributor gede ini. Karena saya sudah seluruh Indonesia sih, ya, jadi sudah tahu bagaimana cara membagi segala macam. Nah ini itu bedanya di karena kita punya dan menguasai dari dulu sampai hidup itu bedanya. Karena kita sendiri yang pegang, kita yang menentukan, ya sampai harga maunya berapa sih Pak? Nah, coba ada nggak begitu dulu? Sampai kita tanya maunya berapa sih Pak biar bisa masuk ke sana? Coba ya. Kenapa kita bisa ngomong? Karena kita yang punya. Pak, saya ada marginnya segini nih. Ya, harga termurah segini, ini marginnya segini. Ada nggak yang begitu Pak dagang? Ada, itu orang muslim. Kalau saya begitu Pak. Ya, misalnya nawar, Pak bisa nggak segini Pak? Modelnya segini terserah Bapak kasih itu berapa? Nah, itu pabrik Pak. Bukan dagang kelontongan, bukan pabrik. Ngomongnya begitu, ada nggak? Itu orang muslim yang akhirnya apa? Mereka nggak sampai hati itu. Benar, tapi kalau kita bilang modalnya segitu, itu betul segitu, nggak boleh dinaikin Bapak masalahnya, nggak berharap untungnya. Kita ngomongnya modal sekian, ternyata kita udah lebih itu nggak boleh. Ya, ada itu pabrik, nah itu kalau kita punya. Makanya kenapa customer kita tuh nggak pernah pergi, padahal nggak pernah ketemu Pak, transaksinya miliaran, tapi nggak pernah ketemu. Sampai-sampai saya ditelepon sama customer.
Kita ini kayak penyiar radio katanya. Bertemunya lewat udara. Nggak pernah ketemu, transaksinya miliaran, tapi nggak pernah ketemu. Ya, kenapa bisa? Karena saling percaya, trust tadi. Itu bedanya orang Muslim. Kalau udah ngomong itu komitmen. Kalau jelek bilang jelek, bagus bilang bagus. Makanya Rasulullah itu tidak pernah merugi dalam bisnisnya. Kenapa? Karena jujur sih terbuka semuanya. Setiap orang yang beli dagangan itu senang, bahagia hatinya. Kenapa? Merasa diuntungkan. Nah, ini yang mau kita ciptakan nanti. Jika kita membangun sebuah ekosistem usaha, ini yang kita bangun. Artinya apa? Produk-produk yang kita jual produk-produk yang bermanfaat, yang berkualitas, harganya harga bersaing. Baik, paham sampai sini? Paham ya? Yang ketiga, place, tempat. Nah, kita juga harus ada tempat Bapak sekalian. Jadi di sini tidak apa-apa, di masjid di sekitar mana nanti bangun tempat, outletnya, nanti belanjanya di sini aja. Nanti uang keuntungannya silakan berbaginya seperti apa Bapak silakan bagi sendiri aja. Yang terbaik seperti diserahkan. Ya, silakan. Karena masing-masing masjid nanti beda-beda lagi. Yang keempat, promotion. Kalau kayak ini kayak kita udah nggak butuh deh. Karena udah kita sendiri aja yang promosi belanja tempat kita aja ke masjid kita. Kenapa? Harganya murah. Ya, keuntungannya juga lebih buat kita, bisa buat infak, bisa sekali. Ya, macam-macam lah intinya. Gitu. Orang pasti tertarik bahwa pasti. Tapi kalaupun harganya mahal, ya pasti orang benar. Betul tidak? Kalau harga murah siapapun, bukan cuma orang Muslim yang akan belanja. Orang Muslim pun nggak apa-apa, nggak boleh. Pun nanti dikala ada keuntungan bagi orang Muslim, boleh aja Pak, nggak apa-apa. Seperti kata Pak Amin tadi, rahmatan yang mana? Ya. Jadi keuntungan bantu. Mau siapapun orang ada dia manusia, jangan manusia binatang itu harus bantu ya. Apalagi dia manusia, apalagi dia tetangga kita. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jar. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Ini suatu nikmat luar biasa. Ya, ini jadi kita amalkan luar biasa. Ya. Nah, kemudian yang terakhir apa? People. Nah, ini yang penting. People-nya adalah customer atau pembeli. Makanya perusahaan-perusahaan ya di luar sana yang besar-besar itu selalu mengadakan promosi itu apa untuk menarik pembeli. Kita udah ada pembelinya, Bapak sekalian. Coba bayangin ya, pembeli udah ada. Maka kita berjamaah bersama, bersatu. Hidupkan mana ekonomi Islam, Muslim. Ya, mana yang ada kita belanja dulu, yang ada kita belanja tempat yang lain. Ya apa? Boleh, semua orang boleh ada. Tapi kita lebih dahulu kan saudara kita kepada orang Muslim. Ya. Paham ya? Nah, ini saja kita punya 5 nanti ya, jadi item ini kita bisa jadi udah. Tinggal bangun apa yang ngomong juga. Ya. Udah pesantren kalau bisa sekolah digratisin. Ya, ada pernah nonton kalau Bapak sekarang videonya orang Mesir. Nah, mau nonton, mau lihat, saya ada ini buat inspirasi kita aja. Ini ada. Ini luar biasa gerakannya. Mengapa kematian beliau menggemparkan Kairo dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari 1,5 juta orang. Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir. Alkisah dari kampung kecil bernama Tafana al-Ashraf, distrik Midlomir, Provinsi Dakoglia, Mesir, ada 9 orang sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas sembari mencari mitra ekspor. Namun mereka terbentur modal. Maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra ekspor? Insinyur Solah, satu dari mereka pun berkata, aku sudah menemukan mitra ekspor. Siapa? Kata teman-temannya. Allah, lanjutnya. Allah akan menjadi mitra usaha kita yang besar. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit. Akhirnya mereka pun sepakat. Kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris. Lengkap dengan plat mitra tersebut.
Tak disangka, setelah satu musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayarkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua, dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri, tambah lagi madrasah aliyah putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui. Dan pertama dalam sejarah Mesir berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Solah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Insinyur Solah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok Insinyur Solah Atiyah, aktor utama kisah menakjubkan. Keikhlasannya membuat dia sama sekali menolak terkenal di media massa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya itu telah wafat, terbayang seluruh amal jariahnya yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Pertanyaannya, akankah ini hanya menjadi sebatas kisah saja? Atau menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya? Baik, Bapak sekalian. Ya, ini sebuah inspirasi buat kita ya. Artinya kita bisa nggak satu bisa? Ya, karena kita sama-sama makan nasi. Yang membedakan kita apa? Hati kita ini yang belum tahu. Ya, sama kayak saya sering mengatakan apa yang membedakan kita dengan para sahabat? Ya, sama-sama menginjak bumi, tapi hati mereka sudah tahu di surganya Allah. Yang mereka pikirkan itu bagaimana masuk surganya. Itu saja. Sehingga apapun jadi ringan bagi mereka. Meskipun harus mengorbankan ya nyawanya. Ya, ini mungkin masih banyak yang bisa saya sampaikan nanti. Mungkin ada lanjutan atau apa ya? Nggak apa-apa nanti. Mungkin bisa kita lihatkan dengan tanya jawab, sesi tanya jawab. Senang, karena masih banyak bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana cara mempercepat tadi yang saya katakan tadi, saya 6 bulan bisa lebih cepat lagi bisa. Ada caranya, ya, ada kiatnya. Nanti kita bisa sharing, ya. Bisa saya sampaikan. Asalkan memang nanti di sini misalnya mau mengadakan kita buat semacam koperasi masjid, ya, di mana nanti semua jamaah atau
itu bisa kita undang. Nah, caranya nanti satu orang kalau mau ini bisa cepat berkembang, misalnya bapak nih pasti kan punya teman orang tua anak-anak di sekolah ngajar, atau punya adik, punya besan, ya, punya mantu, ada keluarga dari mantu segala macam, kita ajak ya untuk belanja di sini atau belanja di sini koperasi mesin yang sudah didirikan seperti itu. Saya pengen membangun ini jaringan sebenarnya, ya jaringan. Jadi kalaupun nanti ada dari anggota kita, dari anggota kita tidak semuanya juga membeli, pasti ada juga produsen. Ada yang bisa buat kentang bakar misalnya contohnya, ada yang sosis, itu bisa ditaruh di operasinya masjid, sehingga apa bisa dinikmati oleh masyarakat juga kan, dan ini bisa menjadi tambahan income buat masyarakat. Atau ini bisa dari kita untuk kita dan oleh kita, bisa, ya asalkan mau komitmen, cepat kalau masalah nggak lama, ya. Artinya yang Malaysia aja sudah jadi itu kan, ya ini insinyur solar aja udah bisa jadi itu. Masa butuh bukti berapa lagi kita kalau masih ragu juga. Coba bayangin ya, bukti masih banyak lagi sebenarnya. Saya kalau buka data-data yang dari luar negeri, masih banyak dari Eropa juga. Mereka bukan miskin, tapi bisa. Kenapa? Karena mereka menerapkan sistem miskin. Yang mana nanti dibagi, ya, keuntungannya dibagi kepada kota. Enak sebenarnya, ya, dan tidak punya individu kan. Kalau ketuanya udah cukup masa jabatannya, bisa anggota bisa dipindahin, ya kan, diganti dengan anggota yang berpotensi. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Pak. Karena waktu sudah berjalan, ada 5 menit lagi, bisa dimanfaatkan untuk sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau udah paham semua. Halo, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Silakan Pak, silakan, jangan malu-malu, silakan. Apa yang terasa sampaikan aja Pak. Ya. Atau tadi memang penyampaian kurang menarik, sih ngantuk banget ya. Ada nggak? Ya, artinya apa? Nanti aja kalau memang sudah paham, ajak teman-teman kita, saudara kita, karena barang siapa yang mengajak kepada kebaikan itu semua alam ini itu mendoakan kebaikan buat kita. Ya, ada dalam hadis disampaikan Inna Allah wa malaikatahu wa ala samawati wal ardh. Ya, sungguhnya Allah dan para malaikat dan seluruh langit dan seluruh bumi hatta namlatan fi jurriya, sampai semut yang berada dalam lubangnya. Wa hatta fil bahr, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. La yusallu ala ma'alimin min sabil khair, selalu berselawat mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang menjaga kebaikan. Ya, jadi kita kalau ada kebaikan, ajak untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Seluruh alam itu mendoakan kebaikan buat kita. Sampai semut yang dalam lubang, sampai ikan yang dari lautan mendoakan kebaikan bagi siapa yang selalu mengajar kebaikan. Jadi jangan ragu-ragu, jangan sungkan untuk melakukan kebaikan. Sekecil apapun itu, ayo ajak orang untuk melakukan kebaikan. Ya, cukup. Nggak ada lagi yang bertanyakan? Ya silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam. Nanti mungkin kita banyak masalah. Cuma satu yang ditanyakan itu kita mungkin 3 tahun yang lalu ya, di Jogja itu kan lumayan dan bersama-sama berusaha. Tetapi kekurangan kita itu adalah komitmen kita sebagai anggota bahwa kita kita tahu tempoh hari kita punya atau kita ada apa namanya 212 target 212 atau apapun itu namanya itu, tetapi sekarang sudah nggak kelihatan lagi tuh apa namanya gemanya nggak ada lagi Pak ya? Gemanya nggak kelihatan lagi dan warungnya juga sudah nggak ada. Nah itu bagaimana kita, karena saya dapat informasi bahwa itu mereka tidak komitmen, tidak belanja warungnya, sehingga yang targetnya sekian juta per bulan supaya bisa menghidupi keluarga ternyata tidak tercapai. Jadi banyak kita juga berusaha memindahkan belanja kita ke pemerintah, tetapi ternyata banyak anggota yang lain yang tidak belanja sehingga keluarga tidak tercapai. Itu bagaimana kita caranya untuk bisa apa namanya menarik ataupun mengajak para anggota itu supaya komitmen bagaimana kita untuk bisa belanja kita. Itu Pak. Baik, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya akan coba jawab satu dulu ya, nanti berikutnya. Nah, sebenarnya bukan nggak komitmen. Ya. Kalau saya lihat itu harganya Pak yang mahal. Saya sebenarnya sudah lama mempelajari 21 mulai dari berdiri sebenarnya saya pernah diajarin sampai kemarin bagian keuangannya datang ke kantor saya, ya, Pak Alvin, ya. Datang ke kantor saya, sebenarnya duitnya juga masih ada Pak, masih ada sekitar 50 miliar masih ada. Nah itu saya sudah sampaikan, karena memang pendirinya saya tidak paham ini mau diapain, jadi cuma gilok semangat, ya, tapi nggak paham bagaimana melaksanakan sebuah usaha tadi. Ya, sehingga apa? 5 poin tadi itu ada berapa yang ditinggalkan. Pertama, mereka nggak punya produknya beli di akhir. Nah, yang kedua harganya mahal. Itu ya, kalau kita mau main retail, ya bermain untuk pemerataan, ya, customer dulu itu memang harganya harus murah. Kalau harga murah saya yakin orang dari kemana-mana pun belajar di situ. Wah. Tapi kalau mahal, bagi dalam komitmen, Pak. Kan sudah saya sampaikan dari awal. Kemarin Ibu, saya kasih 1 juta uang belanja, kok cukup ya? Sekarang kok malah kurang. Ya, biasanya belanja 1 juta dapat segini, sekarang segini. Ya. Kan ujung-ujungnya, jangan banyak situ lagi deh. Kan begitu, Pak. Ya, jadi simpel. Nanti kalau kita sudah punya produk, harga sudah kita tentukan, baru kita tanya komitmen. Ya, jangan kita tanya komitmen dulu, karena nggak semua orang punya kemampuan yang sama, berbeda-beda. Oke, mungkin kita punya duit banyak, ya bisa. Tapi ada juga yang ekonominya nggak segitu, sudah dijatah dia sama suaminya, ya sudah dijatah uang belanjanya sekian, ya dicukup-cukupin tuh bagaimana caranya? Biasa 1 juta dapat semuanya, ini nggak dapat, bunganya kurang. Sebab COVID pahit jadi kopi sekarang katanya, ya kan? Iya Pak, nggak cukup. Nggak cukup gimana? Nggak cukup. Ya kan? Biasa tidak bisa beli gula kadang-kadang kurang uang belanja. Nah, artinya apa? 5 dasar membangun sebuah usaha tadi itu harus kita punya terlebih dahulu. Artinya apa? Kita harus punya pabrik. Ya bisa enggak? Ya, bangun pabrik. Ya, atau kerjasama dengan pabrik. Seperti itu. Nggak bisa enggak? Karena kalau nggak seperti itu nggak bisa ditentukan harga. Maka kita kemarin itu ya kita bangun pabrik. Dan pabrik ini saya lihat. Ini proses pengolahan saya lihat ini, Pak. Pengemasan. Ini contoh aja Pak ya. Perusahaan yang kita sudah apa namanya? Nah, ini proses pembuatan yang kelihatan ya. Baik, saya. Di sini saya sudah coba saya tutup dulu ya. Ya.
Nah ini salah satu pabrik kita pengolahan deterjen. Artinya kita juga nggak menggunakan otomatis, nanti nggak main-main gitu ya. Nah, ini. Udah otomatis flow mesin. Nah ini kan kalau yang kayak begini ya lawannya pabrik sama pabrik gitu. Ya, baru bisa kita ngomong masalah kuantiti berapa ya kan, nggak mungkin manual kan. Artinya ini salah satu produk yang kita punya. Artinya memang kita punya sendiri, kita produksi sendiri. Bapak-bapak sekalian, jika ada waktu boleh datang ke pabrik ini, melihat cara proses pembuatannya, mesinnya mulai dari mana. Karena jadi tahu ya ternyata kita mempunyai. Ya. Dan produk kita ini sekarang sudah ada di koperasi kita di mesin Baitur Rahim. Jadi kalau Bapak nanti pengen tahu coba apa, sebenarnya biasanya saya kalau siang itu kalau datang ke tadi saya suka bawain Bapak sekalian. Saya bawa biar bisa dicoba ya. Tapi karena tadi pagi saya juga datang dulu ya, nggak sempat bawa ya. Apa nanti lain waktu kalau emang ada kesempatan saya bawa ya, saya bawa. Kalau emang nggak apa nanti boleh pergi ke mesin Baitur Rahim, di sana ada produk ya. Apa ini aja masih banyak yang lain, bukan cuma ini saja, masih banyak yang lain ya. Artinya apa? Ini harganya murah, kualitasnya bagus. Bahkan sudah dapat sertifikat di Arab Saudi sama Belanda. Jadi kalau kita ekspor itu sudah tinggal ekspor aja. Ya, itu bedanya kalau kita yang punya kita punya dari dulu sampai hilir. Kualitas kita yang tentuin, harga kita yang tentuin, enak benar. Ya, kita nggak perlu takut bersaing. Enak nggak? Enak. Ya, bisa satu. Apa aja mulai dari semua, dari mulai bangun tidur sampai hidup kembali ada. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan sekarang? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Iya, iya. Ya, terus? Ya. Ada organ-organ yang mitra-mitra yang dari itu ada di sini ada organnya itu kita meskipun kita belajar Pak salah satu generator enaknya kita operasi itu diantar Pak. Sementara ini belum punya outlet di tempat-tempat, tapi kita belajar itu langsung diantar ke masuk ke rumah. Nah, lebih enaknya mungkin berusaha di mereka di sini ada orangnya itu, di ruang masyarakat kita udah lebih tahu bahwa ada orangnya punya sistem tempatnya ada, lebih enak. Baik. Terus yang kedua mungkin caranya bagaimana untuk juga edukasi atau kemana atau pendidikan apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Artinya silakan nanti di sini dibangun outletnya. Silakan siapa yang dipercaya di sini, ya ditunjuk sebagai mitranya boleh. Ya, nanti kita terbuka modalnya sekian, ya jualannya sekian, terbuka semuanya. Silakan. Karena kan masing-masing masjid nanti beda-beda cara pembagiannya. Diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mitranya, bagaimana caranya. Nah nanti si mitranya koperasi nanti itu sudah mendapatkan keuntungan di luar daripada keuntungan bagi hasil. Karena dia sudah ada usaha ya yang melakukan. Itu tujuan juga seperti itu.
Satu. Yang kedua, kita ada memang pengantaran, kita sediakan mobil, ya, untuk memang di awal-awal seperti itu kita. Pengen kedepannya nanti ini emang seluruh Indonesia jaringannya. Sebenarnya saya pengen membangun sekitar 6.000 mitra, ya, untuk bisa mewakili semuanya. Karena memang kapasitas kita besar. Target kita juga nggak kecil, ya. Nanti kita banyak untuk minimal itu kan berdiri di itu seperti yang soal tadi ya, seperti itu. Terus apa lagi kedua? Cara menjadi anggota, ya. Saya mau menjadi anggota boleh ke kita dulu, ya. Dan bedanya kooperasi kita sama kooperasi pada umumnya, kita tidak memungut biaya kayak simpanan wajib, simpanan sukarela kan ada. Cuma ada setoran pokok di awal untuk apa sih? Setoran itu lebih karena untuk penghalang pada saat penerimaan gaji hasil. Dan itu kalau mau keluar nanti nggak ada lagi. Itu cuma sebagai investasi aja. 100.000 boleh nggak lebih, silakan. Ya, 100.000 itu angka kecil, boleh silakan. 100.000 juga cukup. Ya, dan kita tidak ada setoran lagi, tidak ada setoran wajib lah. Kita ganti dengan belanja setiap bulan. Karena maksudnya kita nggak butuh uang dari anggota. Kita hanya butuh transaksi. Kan itu ada keuntungan. Ya. Kalau operasi lain ada setoran pas. Jadi setelah setoran pokok, kemudian ada lagi setoran apa itu setoran wajib, ada lagi setoran sukarela. Kita itu nggak ada. Cuma setoran pokok sekali. Karena memang kita nggak butuh itu. Kita hanya butuh transaksi. Ya. Nah itu. Jadi memang saya pengennya seperti itu. Ya, saya mau memberi apa ya, semacam edukasi lah sama kita. Nggak melulu kita satu hal sama enggak gitu. Karena Pak, saya membangun usaha itu dari nggak ada sebenarnya, bukan dari uang miliar, bukan uang pinjaman sekian miliar, enggak. 1.000 perak aja enggak ada. Itu bagaimana bisa jadi ada? Ya, 1.000 perak aja enggak ada. Ya, ini memang kita ceritakan nanti sesiapa bagaimana caranya. Dan ini pun bisa. Ya. Asalkan memang tadi seperti kata Bapak tadi, setelah kita tentukan produknya, harganya kita berkurang, tinggal komitmennya tadi. Nah ini memang harus ada sosialisasi, penyampaian bagaimana kalau masuk ke sini apa yang didapatkan. Selain dia dapat harga yang lebih kurang, ya, kemudian dia juga bisa beramal. Kenapa? Sebagiannya kan diberikan untuk kebutuhan sosial, kan, untuk kebutuhan sosial. Ya, mau membangun baik rumah, membantu fakir miskin segala macam. Artinya kalau beli di tempat lain kan terus Pak, beli misalnya nanti sabun 13.000, udah 13.000 nggak ada apa-apa, betul tidak? Kalau di kita 13.000, untungan nanti masih dapat buat kita sebagiannya. Kemudian apa lagi? Kita sudah berinfak. Kenapa? Sebagian dari keuntungan yang akan dialokasikan untuk sosial, infak, sedekah, zakat, segala macam bisa kita terapkan. Betul tidak? Itu bedanya kalau kita punya. Kita tinggal yang atur. Ya, jadi menjadi anggota cukup setoran 100.000 KTP. Nanti di kalau sudah terkumpul di sini misalnya ada berapa orang, buat satu tempat buat apa namanya tempat untuk pajangannya. Jadi masyarakat nggak perlu kemana-mana, itu di sini aja belanja. Pulang sholat Jumat saja. Jadi ibu-ibu nggak perlu keluar lagi kan? Ya, beli minyak goreng sudah ada, garam ada, gula ada, Indomie, apalagi itu makanan yang sehat-sehat, ya. Maksudnya simpel sebenarnya, ya, asalkan orang mau bersama-sama, bareng-bareng, ya. Tapi kita nggak ada setoran wajib, nggak ada setoran sekarang nggak ada, cuma tok sekali. Terus kalau nggak mau lagi, kita pergi keluar, kita balikan full 100% dari setoran pokok. Saya memang bukan masuk untuk itu sih. Maksudnya memang hanya untuk murni untuk transaksi. Bagaimana caranya membangun ekonomi umat? Mereka aja. Ya, ada lagi? Sudah tidak ada? Atau sudah paham semuanya? Bapak, ada yang bertanya? Sudah paham ya? Ya, silakan Pak. Ya. Kita ada di sini sekarang. Iya. Iya.
Terus dari kita sekarang ini, saya terus sangat positif kalau seperti ini sebenarnya nggak ada, itu yakinnya ini kan tidak ada untuk istiqomah yakinnya itu sangat kecil. Gitu ya. Karena kan kalau yakin itu setiap selesai pencerahan, pengajian atau motivasi, semua kita yakin. Untuk langkah dari sini, bagaimana tentang diri kita? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kita ingat itu adalah bumi ini, dunia ini, ya, itu adalah tempat perniagaan. Ya, seorang pengusaha dia harus tahu betul bagaimana dagangan itu menguntungkan atau tidak. Kalau seandainya kan kita bisnis kita awal, seandainya kita sudah mengetahui bahwasanya mana dagangan yang menguntungkan, maka kita akan lakukan. Apa itu? Apa modal yang Allah berikan? Iman. Iman yang Allah berikan sama kita. Kita harus tahu betul bagaimana cara di kala apa iman kita pertama dan di kala apa iman kita pertama. Misal contoh, ya, jika kita berteman sama orang tidak baik, selalu mendengar hal-hal yang tidak baik. Kita yakin dengan seperti itu, iman kita akan berkurang. Kalau kita ketemu seperti itu, bertemu dengan teman seperti itu, kenapa? Kita tahu ini nggak ada manfaatnya. Ini akan membuat kita rugi. Nah, seorang pembisnis, dia tahu betul bagaimana caranya dagangannya bisa menguntungkan. Karena dia tahu di sini ada tempatnya yang berniaga. Ya, ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah untuk aku tunjukkan bagaimana cara berniaga yang baik. Dunia ini bukan berniaga. Kita harus tahu mana niaga yang menguntungkan sama niaga yang tidak menguntungkan. Ya, kalau kita sudah paham seperti itu, kita yakin insya Allah kita akan selalu beruntung. Ya, jadi jadikan dunia ini dapat berniaga. Niaga yang seperti apa yang lupa? Ya, karena pasti kita akan mendapatkannya. Yang kedua, meningkatkan kualitas ibadah. Berapa banyak orang beribadah 10 tahun tidak ada efek buat diri. Lewat aja udah. Dari dulu sampai sekarang begitu aja. Nggak bertambah. Kalau seandainya dia berusaha untuk dunia, dia akan mati-matian. Untuk 2 kali 24 jam dia akan usahakan untuk mendapatkan dunia. Kalau seandainya dia seorang PNS, dia akan semangat bagaimana agar jabatan yang naik. Kalau dia seandainya seorang ilmuwan atau seorang pelajar, dia akan berusaha dan dia rapotnya tinggi, itu tidak. Tapi kenapa kalau masa ibadah kita tidak meningkatkan kualitas ibadah? Kenapa? Kenapa kita tidak bersemangat? Karena kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan nanti. Nggak terbaca. Terkadang kan kita manusia ini hanya melihat yang kita oleh indera kita. Memang itu semua janji Allah, tapi kalau kita yakin kita akan mendapatkan surga, kita yakin 22 kali 24 jam pun akan kita gunakan untuk ibadah, tapi Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Itulah bedanya kita. Ya, itu bedanya kita. Kita tidak pernah mau mencoba untuk meningkatkan kualitas ibadah. Kita hanya standar aja. Sholatnya standar, Pak. Allahu Akbar. Ya, pada saat Al-Fatihah baca begini. Nggak paham apa yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita nggak paham masih sebenarnya. Pada saat takbir ya Allah, nggak paham kita. Bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana kebesaran Allah. Seandainya kita paham apa yang kita baca Allahu Akbar, lutut ini bisa menggigil, Pak. Mungkin nggak bisa berdiri. Mungkin Al-Fatihah pun nggak bisa selesai. Karena saking takutnya kita sama Allah. Kalau sudah seperti itu, kita merasakan nikmat dan beribadah. Seperti kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, ibadah itu, nikmat iman itu bisa kita rasakan seperti orang yang mencicipi mana. Bisa kita rasakan. Jika kita masukkan telunjuk kita ke dalam sebuah madu, kemudian kita angkat tangan kita letakkan di lidah kita, merasa manis. Begitupun dengan ibadah, nikmat iman itu seperti itu. Istiqomah kita nanti tergantung dari bagaimana kita tijarah kita dan perniagaan kita bisa selalu menguntungkan, Pak. Kita bisa menjaga modal yang Allah berikan, apa dengan modalnya iman. Kalau kita bisa menjaga itu, karena iman bisa berkurang, betul tidak?
Kalau kita bisa menjaga itu, insya Allah. Yang ketiga, sering banyak-banyak introspeksi. Sahabat Rasulullah, ya, salah seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sampai dia mengingat kematian dia. Pada saat dia mengingat, umur saya sudah 60 tahun. Ya. Dia hitung-hitung jadinya. Ya. Kalau sudah 60 tahun berarti ada 21.500 hari dia hidup di dunia ini. Seandainya ada satu dosa yang dia kerjakan, berarti ada 21.500 dosa yang sudah dia kerjakan selama ini. Itu kalau satu dosa, bagaimana kalau 2 dosa, bagaimana kalau 3 dosa, bagaimana kalau 5 dosa, setiap hari dia kerjakan. Bagaimana nanti saya akan menghadap kepada Allah? Apakah yang akan saya jawab? Tidak mampu. Sampai pada saat akhirnya gemetar badannya, menggigil dia, tidak kuat dia. Karena malunya dia akan bertemu sama Allah dengan membawa banyak dosa. Akhirnya akan pingsan. Setelah pingsan dibangunkan dan ternyata tidak bisa bangun lagi. Seperti itu hati mereka lembutnya luar biasa. Kita terkadang sudah berapa kali dinasihati masih lewat aja. Ya, macam-macam. Gimana lagi indahnya pasti sudah di apa? Pakai karpetnya itu luar biasa. Pakai AC lagi ya, ada kipas angin, ya, ada cahaya lampu terang segala macam. Dari rumah nggak ada hewan buas di sini Pak, nggak ada kan? Ya. Kadang-kadang cuma flu dikit aja udah takut. Apalagi ada informasi corona segala macam, udah pikirannya udah kemana-mana. Karena ketakutan kita berlebihan. Ya, ketahuilah sesungguhnya ketakutan yang berlebihan juga bisa masuk dalam syirik. Ya, syirik khaufin namanya. Takut yang berlebihan juga boleh. Takutlah yang kepada Allah. Boleh kita hati-hati, tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Ya, serahkan semua pasrah sama Allah. Ya, kita tetap melakukan semuanya maksimal, tapi setelah kita serahkan sama Allah. Nah, 3 hal ini saja kita betul-betul kita terapkan dalam diri kita, saya yakin kita akan istiqomah. Ya, yang pertama apa? Menjadikan dunia ini adalah tempat hijrah, tempat perniagaan. Yaitu apa? Apa modalnya iman? Jaga iman kita. Yang kedua apa? Meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan mau standar aja. Kalau di dunia kita mau luar biasa usaha maksimal, ya, suruh ke sana pergi, tapi kenapa untuk Allah kita berarti? Ya. Yang ketiga, introspeksi diri. Bahwasanya hidup ini cuma sebentar. Nah, di kala itu kita tidak akan mau menyia-nyiakan waktu. Kenapa? Banyak orang yang lalai menyia-nyiakan waktu. Ya, matani ma'mulun. Ya, katsiran minan nas ma'mulun asai wal farz. Banyak di antara manusia yang melupakan 2 kenikmatan. Yaitu apa? Ya, lalai dengan 2 kenikmatan, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, di kala kita ada waktu luang, kita jadikan investasi kita. Investasi kita setiap hari itu adalah pundi-pundi amal kita untuk kita tabungkan di akhirat. Kita akan penting di akhirat. Jadi setiap hari itu kita berpikir bagaimana agar perniagaan kita selalu menguntungkan. Terus saja, apa saja hal-hal yang bisa menguntungkan. Bersedekahlah, menasehatilah, bertemu silaturahmi kan, ya, apa aja yang bisa kita berikan. Yang penting, perniagaan kita bisa menguntungkan. Karena ini kan modalnya Allah berikan nikmat. Kenapa sih berbeda-beda orang keuntungannya? Tergantung bagaimana orang memaksimalkan modal tadi. Ya, bagaimana modal yang tadi diberikan Allah nikmat tadi bisa terus bertambah dan bertambah. Dengan cara seperti apa? Dengan cara banyak ilmu, sehingga kita tahu mana yang bisa menambah keuntungan kita, mana yang bisa mengurangi keuntungan kita. Seorang pengusaha harus paham itu, bukan cuma hanya dunia, tapi untuk akhirat juga seperti itu. Ya, makanya kata Hasan al-Basri, barang siapa yang menukar kehidupan akhirat dengan dunia ini, maka dia akan kedua-duanya. Namun barang siapa yang mengganti kehidupan dunia akhiratnya, maka dia akan untuk kedua-duanya. Nah, makanya kita harus mengejar akhirat sama dunia, niatkan untuk membantu orang. Kita bisnis pun untuk bantu orang, insya Allah akan bantu. Gitu Pak, ya. Jadi ada 3 tadi ya kuncinya ya. Bisa diulang apa? Pertama apa tadi? Menjadikan ya 3 dunia ini sebagai tempat perniagaan. Yang kedua apa? Ya, meningkatkan kualitas, ya. Kualitas ibadah. Yang ketiga
banyak memproteksi diri. Itu yang dijaga oleh Rasulullah SAW, banyak-banyak ingat mati sehingga kita benar-benar fokus nanti buat akhirat kita. Ada lagi yang punya? Cukup ya? Cukup ya? Ada lagi nggak ada? Sudah? Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini, kajian kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, yang benar datang dari Allah, yang khilaf dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.